Adit ada. Agis? Agis. Amaya Sarah? Hadir. Galisa Nadira Putri? Hadir. Endi Kurniawan? Hadir. Endi ada. Linda? Hadir. Muhammad Yusuf? Hadir. Mina? Hadir. Muhammad Rizwandi? Hadir. Mana Alfa sakit? Sakit apa Muhammad Rizwandi? Alfa. Oh, Alfa. Muhammad Rizwandi Alfa, tidak ada kabar. Muhammad Ilham Nurdin? Hadir. Muhammad Noval? Hadir. Noval. Muhammad Sahrul Wijaya? Neng Susan? Hadir. Nia Nadila? Hadir. Nia sehat. Fahri Fadila? Radisa Putri? Hadir. Ramdan? Ramdan? Ramdan tidak ada? Sakit? Ramdan sakit. Rani Novitasari? Hadir. Rani hadir. Rehan? Alfa. Rehan Alfa. Tidak ada kabar. Robiansa? Robiansa? Robi belum ngacung, Robi hadir. Masya Allah, Robi lupa namanya. Robiansa hadir. Saena? Hadir. Siva Aurora? Alfa. Jadi ada 3 orang yang apa ya? Siti Rosita? Hadir. Alhamdulillah. Baik, semuanya sudah ibu absen. Alhamdulillah yang sudah hadir berarti hari ini sehat ya. Kita bisa belajar bersama-sama dalam mata pelajaran akidah akhlak. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas atau kita akan masuk ke bab 3 ya. Bab 3 itu yaitu tentang akhlak terpuji. Jadi kalian bisa dilihat di slideshow yang sudah disajikan. Untuk catatan nanti PowerPoint-nya, dikasih PowerPoint-nya Ibu kirim di grup WhatsApp. Ya, jadi kalian bisa membuat catatan di rumah masing-masing. Untuk pembelajaran hari ini nanti kita adakan diskusi kelompok. Ini kan sudah seperti yang minggu lalu sudah dibentuk, sudah ada 4 kelompok di sini ya, terdiri dari 2 kelompok perempuan dan 2 kelompok laki-laki. Nanti masing-masing setelah Ibu sampaikan materi, Ibu akan bagikan di kertas. Nanti diharapkan semuanya berdiskusi tentang apa yang sudah Ibu sampaikan. Oke? Baik, untuk bab 3 ini yaitu mengenai akhlak terpuji ya, akhlak terpuji. Oke, baik, semuanya bisa melihat ke slideshow ya. Dalam kehidupan sehari-hari, sebentar sebelumnya sudah berdoa tadi pagi? Belum berdoa, mohon maaf. Baik, silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, semuanya siap? Tangannya lupa di slide. Duduk siap, baca doa di dalam hati, dimulai. Berdoa selesai, beri salam. untuk melakukan akhlak baik ya. Salah satunya adalah yang akan kita bahas yaitu tentang
setiap hari berlatih tanpa mengikuti masuk ke dalam lembaga kursus tertentu. Kalau Agis misalnya caranya dengan cara fisiknya dulu aja dilatih supaya nanti ketika menjadi atlet sudah lebih kuat. Jadi cara atau ikhtiar orang atau usaha manusia dalam melakukan sesuatu walaupun tujuannya sama, caranya pasti akan berbeda. Nah, contoh perilaku ikhtiar seperti apa sih? Contohnya misalnya yang pertama, seorang siswa yang tekun belajar agar naik kelas. Nah, itu dinamakan dengan ikhtiar. Kemudian apa lagi? Seorang petani yang rajin memberi pupuk supaya hasil panennya bagus. Jadi nggak ada misalnya petani pengen hasil panennya bagus, tapi setelah ditanam udah ditinggalin. Ya kalau dalam bahasa Indonesia ditinggalin ke Jakarta. Bibit yang tadi ditanam udah dibiarin ditinggalin. Maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Harus diberi perawatan yang baik. Kemudian apalagi seorang ayah yang berjualan atau yang berdagang untuk apa? Untuk mendapatkan rezeki yang kemudian digunakan untuk menafkahi anak dan istrinya. Itu. Coba sampai sini kira-kira setelah nanti ibu sampaikan apa itu ikhtiar dan contoh perilakunya, kalian harus bisa mengidentifikasi atau harus bisa memberi contoh nantinya ketika ibu tanya. Coba nggak bisa misalnya, bisa nggak kasih ibu contoh tentang salah satu perilaku ikhtiar? Nah, tujuan pembelajaran dari bab ini adalah nanti harus bisa handy dan lain-lain harus bisa menyampaikan atau memberi contoh apa itu ikhtiar. Ya, nanti ibu berikan masing-masing kelompok satu kertas untuk membuat contoh atau memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dalil tentang perintah ikhtiar ada di Quran surat Yusuf ayat 87. Di dalam ayat tersebut Allah memerintahkan supaya kita selalu berikhtiar dalam kehidupan sehari-hari, karena ketika tidak berikhtiar atau putus asa itu adalah sifat yang hanya dimiliki oleh orang-orang kafir. Jadi ketika misalnya kita dalam keseharian mudah putus asa, maka berarti kita termasuk terhadap golongan orang-orang kafir. Selanjutnya setelah ikhtiar yaitu tawakal. Nah, ikhtiar dan tawakal itu tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Jadi ikhtiar dan tawakal itu bestie. Mereka temenan. Tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lain. Kalau ikhtiar tadi tentang usaha, yang ini ya. Kalau ikhtiar tentang usaha, kalau misalnya tawakal itu adalah rasa pasrah atau kita harus berserah diri setelah usaha yang kita lakukan sudah maksimal. Ini ada pengertiannya. Coba dibaca oleh Ganisa. Secara bahasa pengertian dari tawakal apa? Mewakilkan. Baik. Secara istilah coba dibaca oleh Nia Nabila. Secara istilah. Kelihatan baca? Menyerahkan. Boleh, Amaira? Menyerahkan. Nah, catatannya adalah kita boleh berserah diri atau kita boleh bertawakal. Itu catatannya setelah kita melakukan usaha semaksimal mungkin. Jangan tiba-tiba atau ujung-ujung pasrah tapi belum berusaha. Misalnya kita besok ulangan, tawakal Bu, pasrah, udah belajar nilai nama 6, gak pernah bagus. Gak ada dalam diri seorang mukmin, seorang muslim itu tidak ada pasrah yang seperti itu. Pasrah itu atau tawakal itu dilakukannya setelah kita berusaha mati-matian, berusaha semaksimal mungkin. Ya, baik. Selanjutnya ibu beri, biar ada bayangan, ibu berikan beberapa contoh perilaku tawakal. Misalnya berserah diri setelah belajar dengan giat untuk persiapan ulangan hari raya. Misalnya ibu sampaikan, anak-anak minggu depan kita ulangan bab 3 tentang alat terpuji. Maka ikhtiar yang harus dilakukan adalah di hari-hari sebelum itu kalian bisa baca buku, atau kan sekarang sudah zamannya digital ya, kalian bisa buka Google mencari sumber tentang alat terpuji. Kemudian apalagi pasrah dan yakin dengan hasil panen di kebun karena sudah memakai bibit dan pupuk terbaik serta memberikan perawatan sebaik mungkin. Jadi masalah hasil, kan kalian sering dengar pasti ada istilah hasil tidak akan mengkhianati atau proses tidak akan mengkhianati hasil. Coba biasanya anak-anak zaman sekarang
proses atau proses tidak mengkhianati hasil? Tidak mengkhianati hasil. Jadi berbanding lurus. Jadi ketika proses yang kita jalani berat atau sungguh-sungguh, pasti hasilnya pun akan luar biasa. Jangan sampai kita berharap hasil panennya 2 kintal, ya, tapi yang kita tanam cuma 2 petak. Itu 2 petak di belakang rumah ya nggak akan ada, gitu ya. Jadi hasil dan proses itu berbanding lurus. Kemudian melakukan sesuatu atas dasar niat ibadah kepada Allah, itu prinsip dari tawakal. Kalau segala sesuatu kita niatkan sebagai ibadah, apapun hasilnya pasti kita akan ikhlas, tidak akan kecewa. Ya. Untuk dalilnya ada di Quran surat At-Tolak ayat 3. At-Tolak ayat 3 ini salah satu ayat yang disebut ayat 1000 dinar, ayat 2 dan 3. Ada yang hafal mungkin ayat 1000 dinar? Ayat 1000 dinar? Ada yang hafal? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha Baik, bagus ya Pak. Jadi di Quran surat At-Tolak ayat 3 ini dijelaskan oleh Allah bahwasannya segala sesuatu sudah ada kadarnya. Jadi Allah sudah menentukan kadarnya. Tidak perlu kita bersusah payah mengatur apa yang jadi ketentuan dan kehendak Allah. Karena segala sesuatu sudah ada kadarnya. Maka kewajiban kita hanya untuk bertawakal saja supaya hasilnya maksimal sesuai dengan yang kita harapkan. Baik, supaya lebih rileks karena ini kan terlihatnya tegang gitu ya. Mungkin ngantuk atau bagaimana? Semuanya taruh tangannya di minta waktunya, taruh tangannya di meja. Taruh tangannya di meja. Kalau di paha agak jauh, laki susah. Taruh tangannya di meja. Kita tarik nafas dulu biar rileks. Ya, kita tarik nafas. Nanti hitungan ketiga, mari kita tarik nafas bersama-sama sebanyak 3 kali saja. Ya. Adit, siap Adit? Agis? Siap. Oke, baik. 1, 2, 3. Wah. Tarik nafas lagi. Wah. Satu kali lagi terakhir. 1, 2, 3. Wah. Biasanya lebih rileks insya Allah. Bagaimana? Setelah menarik nafas? Oke, jadi metode tarik nafas ini adalah salah satunya untuk mengembalikan fokus, ya, mengembalikan fokus kita. Setelah kita menarik nafas, biasanya menarik nafas beberapa kali, 3 atau 7 kali, itu aliran oksigen ke ke otak kita itu akan lebih lancar. Jadi yang tadinya nguap terus, nyantuk terus, pasti akan lebih segar, lebih lancar oksigennya, ya. Baik. Untuk materi sudah selesai disampaikan. Ibu minta per kelompok untuk mengisi kertas yang sudah Ibu sediakan, ya. Ibu minta kalian masing-masing kelompok membuat 1 contoh perilaku ikhtiar dan 1 contoh perilaku tawakal. Ya, untuk kelompok 1 kertas. Silakan Mendy, ini Adit, Robi, silakan. Baik, silakan semuanya berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nanti hasilnya ditulis di kertasnya masing-masing. Nanti Ibu kumpulkan. Silakan semuanya berdiskusi. Silakan kelompoknya Hendy, kelompoknya Sarul, silakan. Kelompoknya Robi tadi, yang perempuan juga silakan. Buat 1 contoh perilaku ikhtiar dan 1 contoh perilaku tawakal. Ibu beri waktu 5 menit. Baik, waktu habis, silakan dikumpulkan. Waktu habis, silakan dikumpulkan ke depan. Silakan dikumpulkan. Hasil dari masing-masing silakan dikumpulkan. Ini dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, 1 kelompok lagi. Ayo, Ilham. Nanti untuk presentasi kita lakukan minggu depan ya. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing.
ayah ibu ada yang kurang